Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah utama yang menjadi tiang agama. Salat bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sarana komunikasi langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat, seorang muslim menghadap Allah dengan penuh kerendahan hati, memohon petunjuk dan menyucikan diri dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Namun tahukah kita bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa salat harus dilakukan dengan khusyuk dan sesuai tuntunan syariat. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab dan termasuk dalam rukun Islam. Salat yang baik adalah salat yang khusyuk, yaitu fokus hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tantangan agar salat menjadi khusyuk adalah dengan mengesampingkan gangguan-gangguan di sekitar, baik secara fisik maupun hal yang melintas di pikiran. Salat dikatakan sah jika memenuhi syarat sah dan rukun salat. Dan dalam bahasan ilmu fikih terdapat bahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui 5 hal yang terlarang dilakukan dalam salat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, hukum makruh adalah sesuatu yang dikerjakan akan dibenci atau mendapat siksa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Makruh bisa juga bermakna haram, dan hal ini diputuskan oleh ulama dengan alasan kehati-hatian. Lantas 5 hal apa sajakah yang makruh dilakukan ketika sholat? Yang pertama, menoleh tanpa ada hajat atau kebutuhan. Makruh hukumnya memalingkan wajah dan dada ke samping saat sholat. Rasulullah bersabda, itu adalah penipuan yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda kepadaku, jauhilah olehmu menoleh dalam sholat. Sesungguhnya menoleh dalam sholat adalah sebuah kebinasaan. Jika memang harus, lakukanlah dalam sholat tatawwu atau sunnah, bukan dalam sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi.
Para ulama berpendapat bahwa memalingkan wajah saat sholat diperbolehkan jika memang ada keperluan yang sangat mendesak, darurat, dan tidak bisa ditoleransi. Misalnya diserang oleh musuh dalam peperangan. Apabila tidak ada keperluan, maka hukum memalingkan wajah atau menoleh dalam sholat hukumnya makruh. Adapun jika ia memutar wajah, dada, dan seluruh badannya, maka sholatnya batal karena tidak menghadap ke arah kiblat. Dalam hal ini, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Lalu yang kedua, mendongakkan kepala ke atas. Makruh hukumnya menghadapkan pandangan ke arah langit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat mereka, hendaklah mereka berhenti dari hal itu, atau kalau tidak, niscaya akan tersambar penglihatan mereka. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis tentang menjaga pandangan dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar. Selain itu, makruh juga memperhatikan gambar atau pakaian orang lain ketika sholat. Hendaknya orang yang sholat, terutama sholat berjamaah, tidak memakai pakaian yang bergambar atau yang sekiranya bisa mengganggu orang lain dalam sholatnya. Lalu yang ketiga, meludah ke depan atau ke samping kanan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain. Yang keempat, menahan hadas. Menahan hadas seperti buang air kecil, kentut, dan buang air besar juga menjadi makruh ketika sedang sholat. Hal ini dikarenakan akan menghilangkan kekhusyukan sholat. Bahkan disunahkan bagi orang yang hendak sholat untuk menuntaskan terlebih dahulu hadasnya agar bisa lebih berkonsentrasi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hukum makruh juga berlaku ketika sholat didirikan saat makanan sudah terhidang, artinya dahulukan makan sebelum sholat. Hal ini bukan berarti mengesampingkan ibadah, sebagaimana hadis menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau kecil. Lalu yang kelima, sholat di kuburan. Sholat di kuburan dengan menghadapnya, di atasnya atau di sampingnya juga makruh dikerjakan meski kuburan telah dibongkar. Sholat tetap tidak sah. Namun bila diberi alas dengan tikar yang suci, maka sholatnya menjadi sah, namun hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang beberapa tempat untuk dijadikan tempat ibadah. Di antara tempat-tempat yang dilarang tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, tempat unta, dan di atas Baitullah.
Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan hikmahnya dapat diimplementasikan dalam ibadah sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.